Halo guys, welcome to my first video. Jadi pertama-tama nih aku mau kenalin diri dulu. Aku adalah Tanti, aku merupakan seorang mahasiswa. Nah, aku itu masih awam banget nih sama dunia kepenyiaran. Jadi berharap banget nih dengan adanya channel ini dapat melatih public speaking aku gitu. Nah, sebenarnya dari judul atau mungkin program yang aku angkat ini adalah Curi Bata. Apa sih konsepnya? Nah, Curi Bata itu adalah kependekan dari Curahan Hati bareng Tanti. Dan di sini tuh kalian bebas banget mau cerita tentang apapun, tentang kisah kalian yang mungkin kalian butuh banget nih orang untuk ngedengerin. Nah, walaupun aku belum punya kapasitas yang tinggi untuk memberikan solusi, tapi aku akan berusaha dengan sekuat semampuku untuk merespon kalian gitu. Even aku nggak bisa ngasih solusi pun, aku akan menjadi pendengar yang baik dari kisah-kisah kalian. Nah, apa sih kelebihannya buat kalian yang mungkin bisa nge-share sih kisah-kisah kalian apa? Yang pertama nih, pasti kalian mungkin butuh banget nih ketika ada masalah tapi mau cerita bingung ke siapa, dan mungkin takut ada tanggapan yang negatif dari siapa. Dan selain itu ada banget manfaat bagi orang lain. Nah, orang lain bisa terinspirasi dari kisah kita, atau mungkin orang lain juga bisa merasakan gitu ketika mereka memiliki perasaan yang sama. Nah, jadi mereka kayak ada temen, gak sendirian mereka menghadapi kisah itu gitu. Jadi gitu guys, bagi kalian yang pengen curhat bisa banget hubungin aku di WA maupun IG atau email nih, tertera di sini ya guys, tertera di sini. Silahkan, pokoknya hubungin aja, pasti akan ditanggapin, tapi mungkin nanti lihat waktu aja. Nah, Mimin tuh merasa kayak ternyata banyak banget ya orang yang butuh banget didengarkan, karena kadang tuh kita perlu didengarkan untuk bisa memahami apa sih hikmah dari semua ini, apa sih manfaat dari aku ini. Nah, gitu-gitulah guys. Pokoknya jangan lupa ya guys untuk sharing cerita-cerita kalian, untuk memotivasi banyak orang, dan untuk memberikan edukasi yang bermanfaat gitu. Pokoknya aku pengen nih sesi curhat ini tuh kayak berisi obrolan asik aja, nggak mau yang sepaneng-sepaneng gitu. Karena aku juga bukan psikiater yang mungkin bisa paham banget dan punya kemampuan untuk merespon dengan baik dari kisah-kisah yang kalian utarakan. Jadi ya aku jadi diri aku sendiri aja ya, dengan mungkin nanti lihat pengalaman aku juga untuk menanggapi kalian. Nah, Curi Bata ini hadir untuk kalian guys. Pokoknya kalian bebas mau cerita apapun, entah itu tentang percintaan, persahabatan, tentang apa ya, mantan, musuh, atau apapun nggak apa-apa, asal jangan menyebar kebencian aja guys, karena kadang curhat sama gibah tuh beda dikit gitu kan ya guys. Makanya kita harus hati-hati aja guys biar sama-sama tentram. Langsung aja ya guys, di video pertama kali ini tuh Mimin gak nyangka banget, ternyata responnya tuh baik banget. Ada beberapa yang mungkin dari teman-teman Mimin, pokoknya di luar banget lah dugaan Mimin kalau ada beberapa yang masuk gitu chat-chatnya. Nah, BTW terima kasih banget buat orang-orang yang udah mau nge-share cerita kalian di sini. Semoga kalian dapat menginspirasi orang lain dan kalian bisa memberikan salah satu nilai untuk mereka bangkit gitu. Bagi kalian ya yang mau cerita tapi mungkin merasa wah nanti kalau ada orang yang tahu atau orang yang kenal lihat gimana nih, malu gitu. Kalian tenang aja karena di sini pokoknya Mimin aman untuk menjaga privasi kalian. Jadi Mimin gak akan sebutin nama kalian ataupun mencantumkan identitas kalian. Jadi kalian bebas banget nih mau cerita apa aja, aman gitu. Tapi ada juga nih ya yang kalau misalkan mau kode-kode buat doi atau kode-kode buat siapa aja, tapi kalian punya kayak nama apa ya namanya, nama kesayangan lah ya gitu, mungkin bisa banget nih biar doi itu makin peka gitu. Idih, gitu banget ya. Ya udah, maaf ya Mimin tuh kayak gini banget orangnya.
Jadi nggak apa-apa ya guys, pokoknya kalian tuh bebas banget mau cerita karena aman, di sini aman. Ya udah gitu aja. Terus langsung aja nih ya, kita ke curahan hati yang pertama nih ya. Duh, deg-degan Mimin. Ayo langsung aja nih. Nah, ini nih curhatan pertama, aku bacain dulu ya guys. Nih, jadi gini, pacar aku tuh orangnya cemburuan banget. Kita kan ada di organisasi yang sama, tetapi lain wilayah. Dan semisal kita ada di acara yang sama, pasti pulang dari acara itu ada aja yang kita ributin. Ribut masalah aku disapa cowok lain lah, atau aku nyapa cowok lain yang jelas-jelas itu teman aku sendiri lah. Masa iya aku bertemu teman aku nggak nyapa? Ya dikira aku sombong dong. Dan masalah kayak gini itu menurut aku masalah kecil, tapi dia selalu menjadikannya besar. Aku juga usaha kalau lagi ada acara atau event bersama gitu, aku selalu deket dia, tapi kok tetap aja dia selalu cemburu atas hal kecil. Mohon solusinya ya kak. Nah, ini nih, udah awal-awal udah bahas doi aja nih ya guys. Emang kita nggak bisa kendaliin ya guys, orang tuh kadang punya love language yang beda-beda gitu, punya bahasa tersendiri untuk mengungkapkan perasaan. Ada yang mungkin dengan membebaskan pasangannya karena sudah saling percaya, atau mungkin dengan memberikan kepedulian yang begitu besar gitu. Tapi menurut aku nih ya, kalau aku lihat dari curhatan ini tuh sebenarnya emang pecemburu aja. Tapi nih, menurut aku nih wajar ya, walaupun wajar, tapi ketika emang kamu udah ngerasa gak nyaman, itu berarti perlu dipertanyakan gitu. Ketika kamu nyapa temen dan dia marah, sebenarnya itu yang bikin aku kayak ngerasa ini udah berlebihan gitu. Nah, aku juga nggak ngerti ya gimana caranya mengubah sikap orang, karena sebenarnya orang tuh berubah nggak bisa disuruh gitu. Kita cuma mungkin bisa mengutarakan, tapi nggak bisa mengambil alih sikap orang gitu. Jadi ada beberapa tips nih yang bakal Mimin kasih buat kamu. Yang pertama nih, katakan dengan jujur aja bahwa kamu keberatan dengan sikapnya. Kalian jalin komunikasi, terus kamu ngomong kalau misalkan dengan sikap kamu yang gampang cemburu dengan lawan jenis gitu, aku tuh ngerasa gak nyaman gitu. Aku ngerasa gak nyaman karena bagi aku malah jadi kesannya terkekang atau gimana. Nah, mungkin dengan cara ngomong seperti itu, doi akan peka nih. Mungkin ya bun. Yang kedua nih ya, jangan marah-marah. Even ketika kamu emang rasa udah sebel banget, pokoknya udah males banget ngeributin hal yang sama setiap saat, jangan bawa emosi gitu aja. Kamu bisa ngejelasin pelan-pelan biar dia paham gitu. Ketika kamu ngejelasinnya dengan emosi, maka besar kemungkinan bahwa pasangan kamu akan malah tambah merasa khawatir ketika kamu jauh gitu. Karena apa? Coba kita bandingkan ya, dengan kita memberikan perintah yang halus dengan perintah yang kasar tuh, walaupun isinya sama, tapi penerimaan orang tuh bakal beda-beda. Termasuk ketika seperti di hubungan kayak gini, ketika kamu malah responnya dengan mungkin dengan emosi atau gegabah, ya udah malah nantinya masalahnya bakal lebih runyam gitu. Nah, yang ketiga nih ya, cari tahu penyebabnya gitu. Mungkin ya bisa kita lihat dari sisi lain, doi bersikap kayak gitu karena punya pengalaman sebelum sama kamu, dia menemukan pasangan yang dia percaya tapi pada akhirnya mengkhianati. Nah, ketika emang itu terjadi, ya kamu tunjukin aja kayak kamu bisa percaya sama aku beda dengan dia gitu. Intinya gitu sih. Terus yang kelima nih, buat batasan hubungan agar tidak makin posesif. Aku sendiri kalau misalkan punya pacar yang posesif, aku akan bilang gitu, kamu boleh ngelarang ini itu, tapi satu hal yang gak boleh kamu larang, yaitu tentang aku berteman sama siapa gitu. Karena kalau aku udah jadi pacar kamu, ya udah, aku nggak bakal macem-macem juga sama temen. Yang aku bilang temen ya tetap temen gitu, tetap gitu aja. Mungkin bisa berubah. Itu aja sih. Jangan pernah mengharapkan seseorang tuh berubah demi kita, karena susah banget ya buat kita kendaliin sikap orang. Ya cuman kita bisa berusaha lah untuk
mengurangi sedikit gitu. Nah, setelah kita curhatan yang pertama nih, kita langsung ke curhatan yang kedua aja nih ya. Mimin bacain ceritanya. Curhat nih, aku sekarang ini mengalami yang namanya rasa enggak enakan, overthinking, dan bingung menghadapi seseorang. Bingung cara menghadapi orang lain, contoh saja kayak sekarang ini aku sedang masuk sebuah organisasi. Nah, di divisi ini kayak ada dua yang miskomunikasi tentang ya informasi dan pembagian job. Jadi aku bingung sendiri mau nanggepinnya, aku nggak tahu itu. Maka aku nanggepin tapi nanti nggak enak sama yang lain yang ternyata dia juga mau nanggepin. Ada rasa nggak enakan di diri aku, dan ini yang buat aku nggak nyaman kalau lagi entah itu rapat ataupun diskusi. Bahas ini itu aku selalu jadi di nomor terakhir buat tahu tentang masalah ini. Aku merasa ada miskom sih, emang miskomunikasi sih, jadi rasanya kayak males gitu. Udah aku dapet informasinya telat, aku dapetnya juga sumbang siur, dan dari sana sini aku yang tanya-tanya dan jadinya agak nggak enakan gitu. Ini aku banget sih. Nggak, sebenarnya gini, komunikasi dalam sebuah organisasi itu penting banget sih menurut aku ya. Tapi kadang ada orang yang emang dia punya kepribadian dimana dia tuh nggak punya nggak punya kepercayaan diri untuk show up di grup gitu. Aku tuh orangnya pasif banget. Kayak misalkan aku di sebuah forum, aku akan menanggapi gitu. Aku akan merespon dengan action langsung, kayak misalkan ada pembagian job. Nah, di situ aku nggak selalu ngebales chat di grup, tapi aku kayak langsung ikut serta aja gitu. Sebenarnya kayak gini tuh salah sih. Tapi gimana ya, kadang tuh aku kalau misalkan mau respon via grup gitu tuh pada akhirnya kayak takut banyak pikiran negatif yang masuk, kayak nanti awkward gak sih, aneh gak sih, canggung gak sih, nanti dikira so akrab gak sih gitu loh. Dan pada akhirnya aku milih diem. Ketika aku harus menghubungi salah satu orang pun, aku mending kayak langsung ngehubungin lewat PC gitu loh guys, kayak bukan yang tipe show up di grup nih. Nah, ada beberapa cara yang mungkin ya, karena aku juga belum bisa ngerubah kebiasaan itu, jadi aku nggak bisa ngasih saran, tapi mungkin kita harus belajar aja sih ya, untuk lebih bisa berinteraksi dengan anggota organisasi atau forum lainnya, agar kita juga bisa berpartisipasi maksimal di situ. Nah, kalau kayak gini tuh menurut aku rasa nggak enakan di sini bisa kamu minimalisir dengan cara kalian bisa membentuk suatu forum kecil aja nih ya, yang berisikan orang-orang yang terdekat, dan disitu kalian berusaha lah show up gitu. Karena kan maksudnya kalau udah deket kan biasa aja, mau ngomong apa aja tuh udah nggak ada batasan kan, kecuali maksudnya jangan yang sampai nyakitin orang itu, jangan, tapi kayak lebih bebas aja gitu. Nah, ketika kayak gitu mungkin kita bisa belajar untuk lebih aktif berpartisipasi untuk komunikasi di dalam grup atau forum, karena emang komunikasi itu sangatlah penting guys. Dalam setiap aspek apapun tuh komunikasi penting banget. Terkadang kita punya kemampuan aja nih ya guys, kalau kita nggak punya komunikasi yang baik, pasti pada akhirnya kayak kita disepelein gitu nggak sih. Contohnya aja nih ya, kalau misalkan kita punya basic di mungkin di editing video gitu. Nah, di forum itu tuh kayak orang tuh bakal menilai siapa yang aktif ngerespon, siapa yang pasif gitu. Kadang kalau misalkan kita tuh banyak job atau banyak kerjaan di dalam suatu forum atau organisasi aja nih ya, akan kalah dipandang aktif sama orang yang dibanding sama orang yang dia cuman sering respon di grup, itu akan lebih jauh dipandang aktif. Seperti itu ya. Jadi seenggaknya nih, kalau kita udah punya kemampuan dan kita punya jabatan di suatu organisasi, maka yang harus kita perbaiki ya salah satunya adalah cara kita komunikasi. Karena dengan cara komunikasi yang baik tuh kita akan dapat menambah suatu kepercayaan diri.
Nah, kita beralih ke curhatan lainnya lagi ya guys. Nah, di sini aku bacain. Kakak admin, aku mau curhat dong. Menurut kakak admin, ada nggak sih pertemanan antara laki-laki dan perempuan? Aku punya pacar, tapi yang dia prioritaskan selalu teman perempuannya. Misalnya nih ya, pernah kita janjian buat ketemu, setelah kita lama gak ketemu, tapi tiba-tiba dibatalin dengan alasan mau nganter teman perempuannya ini beli sesuatu. Wajar nggak sih aku merasa ini nggak benar? Apa-apa selalu tentang teman perempuannya ini. Menurut kakak admin, aku harus gimana? Aku nggak masalah dia mau punya teman perempuan, tapi tahu dong kalau ada hati yang harus dia jaga. Aku juga ngerasa kalau hubungan ini tuh kayak abu-abu, intinya nggak jelas. Aku sayang sama dia, tapi aku nggak suka sama sikap dia yang kayak gini. Minta sarannya. Wah, masa iya sih gini banget? Persahabatan tuh nggak mungkin disalahkan juga ya. Mungkin kalau ditanya ada nggak sih pertemanan antara laki-laki dan perempuan tuh ada, pasti ada, cuman kita nggak tahu kan, maksudnya entah dari salah satu pihak memiliki perasaan yang lebih dari sebuah teman atau sahabat, mungkin bisa jadi. Tapi kalau dilihat dari curhatan ini sebenarnya menurut aku udah keterlaluan sih, maksudnya udah kelewat batas aja, soalnya dia punya kamu yang notabene-nya adalah sebagai pacar dia. Kecuali dia nggak punya kamu, mungkin nggak apa-apa mau sahabatan sama dia kayak seker itu nggak apa-apa. Masa iya dia bener-bener bisa batalin acara yang emang udah kalian rencanain padahal udah lama gak ketemu? Pastinya ini udah gak wajar sih. Ini juga aku kayak kadang bingung ya, aku mau nanya nih, kenapa ya kalau cowok tuh kadang udah punya pacar dia masih ngejalin sahabatan atau mungkin deket dengan perempuan lain ya? Kadang tuh di sini aku mikir, apa aku yang bisa sebagai wanita tuh kurang atau gimana? Tapi untuk cuma kalian ajak buat berdiskusi tentang kisah-kisah di hari-hari kalian tuh bisa banget, para perempuan tuh bisa, apalagi yang jelas-jelas itu pacar kamu, pasti bisa lah. Kenapa kalian harus cerita sama perempuan lain? Terus apa dong gunanya aku gitu? Ya gitu aja sih. Kamu mungkin bisa mempertegas hubungan kamu, kayak mungkin kamu bilang sama dia, kenapa gitu, kenapa nggak aku, kenapa nggak kamu habiskan waktu kamu dengan aku, akan kamu masih mau deket sama dia dan sebagai teman, bersikaplah sewajarnya sebagai teman, jangan lebih gitu. Kamu punya hati yang harus kamu jaga, dan kamu nggak bisa seenaknya seperti itu. Kalau emang kamu maksudnya menganggap aku ini nggak cukup layak untuk ngedengerin kisah-kisah kamu, untuk menghabiskan waktu-waktu bersama kamu, terus apa dong gunanya ada kita? Gitu aja. Karena males banget gak sih kalau misalkan kayak gini tuh kayak ngerasa gak dihargain banget. Kalau misalkan mungkin dia ngebatalin acara dengan kita dengan alasan temen perempuannya ini sedang ada di kondisi yang urgent gitu, mungkin kita masih bisa menerima dengan akal sehat kan. Tapi kalau cuma ngebatalin karena dia mau beli sesuatu tuh menurut aku kayak, ih apa banget, nggak jelas banget. Emang seenggak punya temen itu perempuannya, kenapa harus ngajak pacar orang gitu? Gitu aja sih. Udah beberapa curhatan nih ya guys yang kita bahas, ternyata orang tuh punya masalahnya masing-masing ya guys, gak mungkin ada yang damai-damai aja, entah itu timbul dari mungkin relationshipnya dia dengan pasangannya atau mungkin dengan lingkungannya gitulah. Ini langsung aja nih ya, kita next ke curhatan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Admin. Waalaikumsalam. Aku pengen berbagi keluhan dong, pengen disimak aja, syukur-syukur nanti dapat arahan gitu harus gimana. Jadi gini Mbak, aku mengagumi seseorang. Entah kenapa kita itu gak kenal, cuma sekedar tahu aja. Tapi setiap apapun tentang dia selalu jadi mood boosternya aku. Tapi dia udah punya pacar Mbak. Aku juga gak berniat mau nikung atau gimana ya, cuma rasa kagum ya, intinya suka aja gitu. Bahkan saya tidak ada komunikasi langsung maupun sosmed gitu, tapi sering lihat aja di jalan dan cuma sekedar tahu dia siapa.
dia juga mungkin hanya tahu saya di kelasnya gitu. Nah pertanyaannya, Mbak, apa yang saya rasain salah? Dijawab ya Mbak, lagi bimbang nih. Suka sama orang tuh wajar, gak apa-apa, wajar banget. Akan menjadi keliru ketika kamu berani masuk ke hubungannya dia dan merenggut kebahagiaan orang lain demi ambisi kamu untuk memiliki dia. Itu yang perlu kamu hati-hati gitu. Karena kan kita juga kadang suka sama orang tuh kayak random banget kan. Misalkan kita cuma lihat di poster atau apa aja kita bisa suka, cuman untuk rasa yang lebih mungkin akan berbalas dengan waktu ya, berurusan dengan waktu. Tapi menurut aku wajar banget gitu. Kamu udah bener sih, aku apresiasi buat kamu karena kamu tetap ngejaga hubungan mereka biar nggak hancur karena ambisi kamu. Nah cuman nggak apa-apa sih, cuman mungkin kamu lebih hati-hati aja kalau misalkan rasa suka kamu tuh nanti tambah atau mungkin udah pengen banget ngincer nih, yang bahaya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting itu sih, seperti yang kamu bilang, kamu tetap menghormati dia. Kalau dia udah punya pacar, itu udah poin yang sangat mulia bagi aku sih. Karena kan gini loh, kita tuh jadi orang harus kayak mikir kalau kita berperilaku kayak gini tuh bakal ngejatuhin atau mungkin nyakitin orang lain gak sih? Kalau kita emang kita harus bisa menganalisa aja. Coba kita terapin itu ke diri kita. Kalau misalkan kita udah punya pacar, terus mungkin ada yang suka sama pacar kita, nah masa ya kita nggak sakit hati? Kalau dia udah bener-bener berani masuk ke hubungan kalian, pasti kita sakit kan. Nah kalau kita udah tahu sakit, ya udah jangan lakuin itu ke orang lain gitu. Gitu aja sih. Wah dari tadi bahasanya tentang cinta-cinta dan doi-doi gitu ya guys. Bagi kalian yang jomblo nggak apa-apa, karena kadang tuh jomblo itu tenang guys, tenang kayak nggak ada beban aja. Walaupun kadang butuh mood booster. Loh kok jadi curhat? Lanjut aja deh daripada nanti Mimin bahasnya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya dan izin sebentar untuk meminta waktunya. Izin curhat sedikit Mbak. Sebenarnya saya memiliki sebuah permasalahan yang berkaitan dengan diri sendiri tanpa adanya suatu keterlibatan dari siapapun. Barangkali dengan adanya curhatan online ini dapat membuahkan satu hasil. Setidak-tidaknya dapat meringankan masalah saya. Jadi saya memiliki masalah terkait dengan kedewasaan, mental, dan beban. Masalah kedewasaan untuk saat ini saya belum mengetahui apa itu dewasa yang sesungguhnya. Yang saya ketahui bahwa dewasa itu berkaitan dengan kebijaksanaan dan suatu tindakan ataupun perilaku. Seringkali saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah dewasa? Mohon pencerahannya tentang manusia dengan kedewasaan yang seutuhnya. Yang kedua nih, masalah mental. Apakah umur mempengaruhi mental seseorang? Dan bagaimana jika umur sudah cukup dewasa tetapi memiliki mental yang kurang? Dalam artian belum memiliki suatu kreativitas yang mencerminkan bahwa kamu itu udah dewasa, kamu harus menyesuaikan dewasa dan mental kamu. Yang ketiga, beban. Beban di sini bukan masalah materi atau tentang kasih sayang apapun itu, melainkan tentang pola pikir. Apakah kedewasaan dan mental akan menjadi suatu beban atau bisa kita lawan? Terkadang seseorang banyak yang merasa bingung. Entahlah Mbak, apakah ini sikap pendewasaan atau hanya sebuah formalitas bagi diri saya. Soalnya menurut saya masalah kedewasaan, mental, dan beban mereka saling berkaitan. Bisa dikatakan mereka memiliki siklus yang menyambung dan membentuk satu kesatuan, dapat mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih. Wah, ini menurut aku berat banget ya. Aku kayaknya nggak punya cukup ilmu banget untuk menghadapi ini, karena kadang aku juga ngerasa kayak gitu.
Tapi kita bisa lihat gini, dewasa itu sebenarnya nggak ada tolak ukurnya ya. Ya mungkin bisa jadi pandangan dewasa bagi beberapa orang berbeda. Kalau menurut pandangan aku sendiri nih, dewasa itu adalah ketika kamu nih dihadapkan dengan suatu keputusan dan kamu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal tanpa mendahului atau mengedepankan ego kamu sendiri. Itu menurut aku udah dewasa. Nah, kalau dewasa ini menjadi tuntutan, mungkin bisa. Kadang kita lihat orang yang tinggal di lingkungan yang keras atau lingkungan yang halus itu akan mempengaruhi tingkat kedewasaan mereka. Mereka yang terbiasa hidup di lingkungan yang keras dan bagaimana dia selalu dihadapkan dengan perjuangan-perjuangan, maka dia akan lebih bijak ketika mengambil keputusan, dan itu menurut aku udah dewasa. Tapi kalau orang itu biasa tinggal di lingkungan halus, penuh kasih sayang, dan terbiasa untuk menggantungkan keputusan apapun kepada orang lain, itu akan susah untuk sampai tahap dewasa gitu. Menurut aku seperti itu. Kalau ditanya ini bisa jadi beban yang bisa dilawan atau enggak, bisa. Kamu harus punya kepercayaan diri untuk melawan itu. Cukup kamu jadi versi terbijak kamu, terbaik kamu dalam setiap aspek kehidupan, maka kamu akan dengan sendirinya bisa lebih leluasa dan lebih membuka mata untuk mengambil keputusan sih, gitu. Mohon maaf banget nih, Mimin kalau masalah kayak gini kurang banget ya pengetahuannya, atau mungkin belum punya cukup referensi yang bisa kamu pakai, tapi Mimin berharap banget kamu tetap semangat, jangan jadikan itu beban atau mungkin hal yang bakal menghalangi kamu untuk terus maju, jangan, karena semua itu bisa dilawan dengan keberanian kamu gitu. Curhatan yang sebelumnya kayaknya cukup itu banget ya guys, mungkin jadi bahan refleksi kita juga, karena kadang emang semakin kita dewasa kita selalu dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin akan mempengaruhi sikap kita ke depannya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tuh justru langkah pendewasaan diri juga. Karena emang pada dasarnya ketika orang itu semakin dewasa, dia akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang mungkin bisa banget mempengaruhi pola pikirnya, bagaimana dia bersikap untuk kedepannya. Jadi nggak apa-apa, cukup nikmati proses itu, tetap jadi versi terbaik diri kamu aja gitu. Nah, kita lanjut aja nih ya ke curhatan berikutnya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya mau curhat, kan saya bekerja ikut orang, bukan bekerja sendiri. Apalagi saya masih termasuk baru di pekerjaan tersebut. Saya bekerja di sebuah toko percetakan foto. Kemarin kan saya diajak bos saya membeli barang-barang untuk dijual kembali. Nah, si bos itu ngajaknya dadakan, kan jadi nggak ada persiapan, langsung berangkat. Terus pas di jalan saya WhatsApp si doi, katanya ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi tadi pagi marah-marah, gak jelas. Ya kan kalau kerja ikut orang kadang juga gitu kan, waktu bisa fleksibel. Sampai sekarang masih marah si doi. Nah, itu saya minta saran dari kakak, baiknya gimana? Doi lagi. Gini. Kalau ini aku lihat dari pengalaman pribadi aku aja ya guys. Aku kalau misalkan ngejalin hubungan, pengennya ngejalin hubungan yang sehat kan. Dan salah satu faktor hubungan yang sehat itu adalah dalam berlangsungnya hubungan itu nggak ada sikap dari masing-masing personal untuk menghambat karir kita gitu. Entah apapun itu alasannya, karir itu adalah tanggung jawab diri kita gitu. Dan ketika aku menempatkan posisi aku di mungkin jadi cewek di sini, ceweknya dia yang ditinggal kerja, aku harus punya kapasitas untuk bisa ngerti pasangan aku gimana, kerjanya gimana. Karena kadang emang waktu itu seperti itu, apalagi kita kerja sama orang, pasti akan seperti itulah. Jadi mungkin
kamu bisa itulah nasihatin pacar kamu, mungkin menjelaskan sesuatu. Kalau emang pacar kamu belum cukup mengerti kesibukan kamu, ya jelasin. Dan kamu tetap harus jaga komunikasi aja, biar pasangan kamu lebih percaya untuk kamu. Gitu sih. Pokoknya relationship yang baik itu gak akan pernah menghambat karir kamu. Justru ketika bahkan definisi orang yang benar-benar cinta tuh ya, cinta. Definisi orang yang benar-benar cinta tuh bahkan bisa melepaskan seseorang hanya demi masa depan orang yang dia sayang gitu. Gitu sih menurut aku. Lanjut aja deh ya guys, kita next ke curhatan yang berikutnya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya. Kalau boleh saya mau cerita, begini Mbak ceritanya. Saya kan anak kelas 12 SMK dan akan lulus di tahun 2021. Berarti udah lulus ya. Di tahun ini saya berencana ingin mendaftarkan kuliah di jalur SNMPTN dan saya pribadi sudah mendaftar. Akan tetapi waktu pengumuman kemarin tanggal 22 Maret, tepatnya jam 15, saya buka web pengumuman SNMPTN, ternyata saya tidak lolos SNMPTN. Setelah saya mengetahui hasil pengumuman yang menyatakan saya tidak lolos, saya merasa bingung antara ingin mengikuti jalur SBMPTN atau tidak. Kalau boleh saya minta masukannya Mbak, baiknya saya tetap mencoba ikut jalur UTBK atau milih kerja saja dan nggak kuliah. Sebenarnya yang pantas ngedapet pertanyaan itu kamu sendiri deh. Kayak itu adalah pilihan kamu, orang lain gak bisa untuk menentukan juga. Gini, mungkin kamu bisa lihat minat kamu untuk kuliah itu benar-benar tinggi atau cuman kayak ya udah aku pengen aja kuliah gitu. Kalau emang kamu pengen banget kuliah dan emang sungguh-sungguh pengen kuliah, kamu bakal ngikutin jalur-jalurnya dengan berusaha sekuat semampu kamu gitu. Nah, kalau di sini pertanyaannya untuk mengikuti jalur TPK atau kerja saja dan nggak kuliah, balik lagi ke awal itu, balik lagi ke prinsip kamu pengennya gimana. Cukup temukan aja jawabannya sama diri kamu. Kalau kamu pengen lebih bisa mengasah pendidikan kamu dan kamu emang mantap banget buat kuliah, lanjutkan. Kenapa enggak? Kenapa harus berhenti berjuang gitu? Sekalipun nanti nih ya, ketika kamu udah mengikuti semua jalur dan kamu gak keterima, ada dua pilihan lagi. Antara kamu mau belajar untuk tahun yang selanjutnya, atau mungkin kamu ingin atau kamu ingin melanjutkan ke swasta. Kadang tuh ya orang tuh punya statement. Kadang orang punya statement tuh kalau sekolah di swasta tuh jelek. Enggak, sama sekali enggak. Banyak kok sekolah swasta yang bagus. Balik lagi nih ya, bukan soal masalah alma mater kalian, tapi adalah perjuangan kalian yang akan menentukan masa depan kamu. Tuh bukan nama bagusnya alma mater banget, tapi perjuangan kamu yang akan bisa mengharumkan nama kamu sendiri gitu. Walaupun mungkin pada kenyataannya kadang nama alma mater tuh dipandang juga, tapi balik lagi sebenarnya kemampuan kamu lebih penting gitu. Dan kalau kamu emang maksudnya masih bingung antara kuliah sama kerja, dan kalau kamu mungkin memang prefer ke kerja, kenapa enggak? Kerja juga enggak salah, kerja juga enggak lebih rendah dibanding kuliah. Kuliah sama kerja itu sama-sama buat menciptakan masa depan kan, sama-sama untuk memiliki aset sendiri kan. Nah di situ kamu harus benar-benar bisa memantapkan hati kamu aja lebih kemana. Dan kalau kamu udah memantapkan satu pilihan, ya udah berjuang di situ. Aku nggak bisa ngasih saran yang banyak-banyak karena itu balik lagi ke diri kamu gitu aja. Kita next ke curhatan selanjutnya nih ya. Minta waktunya sebentar ya Mbak, aku mau cerita sedikit dan semoga Mbak admin bisa carikan jalan keluarnya.
Gini mbak, aku mau curhat masalah pekerjaan. Jadi aku itu kerja di restoran sama temen. Nah aku gak begitu suka sama kinerjanya dia. Soalnya dia itu menyepelekan kerjaannya dan seperti mengandalkan saya begitu. Mau menegur pun gak enak hati karena masih temen deket, takut tersinggung. Kalau dibiarkan terus nanti malah jadinya gak sportif kerjanya. Terus solusinya gimana ya mbak? Gini, kalau mungkin hal yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus berani berkata tidak. Ketika mungkin kamu dimintai pertolongan atau bantuan oleh teman kamu itu, kamu harus bisa memilah. Itu merupakan kewajibannya siapa. Kalau emang itu kewajibannya dia, kamu harus berkata tidak dong. Karena itu bukan kewajibannya kamu untuk membantu dia. Emang kadang tuh kalau punya teman kayak gini susah ya. Mau dibaikin nanti ngonjak, tapi kalau nggak dibaikin nggak enak hati. Ya itu deh, pokoknya kamu harus berani berkata tidak untuk hal yang gak seharusnya kamu lakukan. Mungkin dengan kayak gitu dia akan terbiasa, ya udah terbiasa gak minta bantuan lagi ke kamu. Dan ketika kamu pun pengen suatu saat ngebantu, ya cukup bantu setelah kamu emang bener-bener punya waktu luang untuk ngebantu. Jangan sampai kayak kamu harus ngedouble kewajiban kamu. Itu gak banget, itu gak sportif emang. Gitu aja, semangat kerjanya ya. Untuk sesi kali ini cukup segitu dulu ya guys, karena kita juga mengingat durasi kalau semakin panjang nanti malah jadi bosen atau gimana. Kita akan lanjut ke session berikutnya besok kapan-kapan lagi. Jangan lupa untuk terus saksikan ke session-session berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube ini karena subscribe itu gratis. Jadi semakin banyak respon kalian, semakin Mimin semangat untuk ngebuat konten. Kalau kalian banyak yang suka sama acara ini, mungkin Mimin akan terus semangat untuk ngebuat konten ini. Jadi boleh banget nih kalau kalian sampaikan masukan-masukan untuk Mimin di kolom komentar atau mungkin melalui chat personal tuh boleh banget. Mimin malah bakal berterima kasih banget atas masukan-masukan kalian. Bye-bye, salam dari Curi Bata, curahan hati bareng Tanti. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian, bagi pendengar juga. Tapi jangan curi bata yang beneran ya guys, nanti diamukin masa. Hehe, dadah. Goodbye. See you on the next video. Goodbye.